Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi di YouTube saya di Genu Edi. Ya, hari ini saya memberikan menu buy close di grup umum dan saya juga buka request saham ada 10 saham yang akan saya bahas, teman-teman. Ya, sebelum itu saya bahas dulu indeks kita seperti apa. Ya, untuk analisa indeks kita, ya sekarang mengalami penurunan ya. Sudah mengalami penurunan, hati-hati ya sudah mulai jebol supportnya ya. Support 6670-nya jebol, 6650-nya juga jebol ya. Arahnya sekarang balik lagi ke arah downtrend ya. Ya, ke arah downtrend karena kemarin masih sideways saja dan sekarang mulai terlihat arahnya mulai downtrend. Semoga sih pertengahan terakhir di 6630, 6640 tidak boleh jebol. Kalau jebol sudah bisa dikatakan dia akan turun lagi. Tapi kalau sekarang masih mantul dari harga itu, indeks kita mungkin masih akan bisa naik terbatas di harga 6670 sampai 6690 dulu ya untuk indeks kita. Posisinya sekarang sudah kurang menarik ya. Cuma ya masih belum dikatakan downtrend untuk saat ini. Oke, kita main-main dulu ke Telegram ya teman-teman. Ya ini sama-sama yang di request teman-teman ya. Lalu ya, menu buy close yang saya berikan hari ini beli di closing market HRTA ya. Dan ini menu buy close ini awan kemarin kita cuan ya. Sempat gak naik tapi saya bilang awan masih bagus. Hari ini cuan lumayan 4%-an. Ya, ini menu buy close teman-teman yang kemarin saya berikan di grup Redcom, tidak saya berikan di grup umum. NZIA ya, buy-nya di buy jam market ya. Jam 3.50 ya, itu bisa beli di closing market jadi nggak perlu kejar-kejar harga. Ya, hari ini tercapai lebih dari 4% lebih kita cuan ya, capai ke lebih dari TP1 lah ya. Bahkan kalau nggak salah dia sempat nyentuh ke TP2 ya. 5% nanti kita cek lah ya. Jadi untuk teman-teman, ini kan kenapa saya memberikan NZIA saat market closing, yaitu nanti akan saya bongkar di kelas ya. Cara screeningnya, cara eh, analisanya seperti apa. Kenapa sih boleh ambil NZIA kemarin, jual hari ini? Itu namanya ODT teman-teman. Nah untuk ODT itu kita memberikan analisa yang akan saya ajarkan ya. Bongkar teknikal ODT, ya ODT itu menu buy close. Beli di closing market, jual besok ataupun kalau belum jalan, selama masih bagus itu boleh di hold. Ya, selama belum jebol SL. Nah, untuk SL-nya itu nanti juga saya ajarkan. Menentukan SL yang tepat itu di mana, ya. Ataupun masih bagus bisa di Everstone itu saya juga ajarkan, ya. Untuk ODT dan swing. Nah, swing itu lebih santai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa pantau market setiap hari, ya teman-teman bisa melakukan swing saham seperti itu. Jadi itu bisa di hold, bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulanan. Jadi Anda nggak ada alasan bahwa Anda nggak bisa cari cuan di saham. Ya Anda mau trading harian pakai technical ODT, kalau mau swing pakai technical swing. Yaitu akan saya bongkar di kelas tanggal 14 Juli dan 15 Juli dan saya akan dampingi selamanya sampai mahir. Jadi bukan 2 hari aja. Lalu saya biarkan enggak. Kita ada grup khususnya itu bisa konsultasi, bisa tanya-tanya apapun yang teman-teman nggak paham itu bisa ditanyakan ya. Harga kelasnya 990.000 ini juga sudah free rekomendasi 2 bulan. Ya, sudah sangat murah lah ya. Seperti itu. Dan pastinya direkam full, pembelajarannya direkam full dan diberikan di member OC9 ya. Untuk member online class akan diberikan full rekamannya ya. Jadi sebenarnya kalau bilang saya nggak ada waktu, Anda bisa sambil nonton ulang rekaman penjelasannya. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada alasan kalau memang teman-teman mau mahir dan mandiri trading di saham, nggak ngikut-ikutan orang, ya itu Anda harus pahami. Ya, ini saya buka kelas ya, tanggal 14 dan 15 Juli. Mau join silakan, nggak mau pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa analisa aja. Mau belajar lima pun nggak masalah. Ya, yang penting saran saya teman-teman bisa analisa saham aja, nggak cuma modal ikut-ikutan. Anda ikut rekom orang silakan, tapi Anda harus tahu analisa juga. Seperti itu. Oke, kita bahas saham yang saya berikan hari ini HRTA ya. HRTA, nah saya tulis dulu HRTA. Ya, HRTA menurut saya ini cukup oke, walaupun dia belum confirm uptrend. Jadi gini, untuk HRTF plan-nya begini, teman-teman. Ya, TP satunya dekat-dekat saja dulu, 402, 408 dulu. Yaitu TP1. Itu range area TP1, naik ke sana saja Anda sudah cuan lumayan kok. Ya, tapi kalau dia bisa break di atas 412, itu bisa naik lumayan ke 420 sampai 430-an. Ya, SL-nya di bawah 376. Ya, kalau 376 jebol, SL saja. Takutnya dia downtrend kembali ya. Jadi
Untuk HLTA saya tidak memberikan plan buy kedua ya. Jadi SM-nya di 376. Ya selama masih di atas 376 aman, apalagi masih di atas 390 itu masih sangat aman ya untuk HLTA. Ya semoga sih besok bisa ngegas ya untuk HLTA ya. Seperti itu, amin ya. Oke, lanjut saham yang di request teman-teman. Pertama Kijen. Kijen belum oke ya, teman-teman masih sideways saja. Ini belum uptrend juga, masih sideways saja. Support 140, 138, resisten 148, 155 ya untuk Kijen. Belum uptrend, belum masih sideways saja lah, cenderung masih di sideways di area bawah. Lanjut ke Mapa. Jadi kalau untuk Kijen harus break di atas 150 apalagi 160 itu baru oke, tapi untuk sekarang masih kurang oke. Lanjut ke Mapa, teman-teman. Mapa sebenarnya masih oke nih ya, masih oke. Cuma ya semoga sih tidak jebol lebih dari, saya lihat dulu ya, 6.300 lah. Ya titik pentingnya 6.300 tidak boleh jebol. Kalau jebol sudah bisa dikatakan bisa balik arah jadi downtrend. Tapi kalau masih bertahan di 6.300 apalagi masih bertahan di atas 6.400 itu masih ada potensi untuk mantul ke area 6.600 sampai 6.800 ya untuk Mapa. Posisinya masih uptrend untuk sekarang. Lanjut ke CAK. Cak masih oke ya, masih uptrend aja sih teman-teman, masih buat base di atas dengan titik support 216, 210, resisten ada di 226, 232 untuk sekarang. Resist kuat di 232 untuk Cak ya. Lanjut ke BJTM. Oh, nggak jalan ya. Gila set 2 nya ya jalan tepat aja sih untuk BJTM. Ya, jelas ini tidak uptrend. Ya masih sideways saja lah untuk sekarang. Untuk jangka pendek ini masih sideways, tidak uptrend, tidak downtrend. Ya, ya support 640, resisten 650, 660. Begitu aja sih gerakannya. Maksimal tidak boleh jebol 630 saja lah. Ya untuk BJTM. Masih sideways saja lah untuk BJTM. Tidak cocok untuk di scalping ya kalau BJTM ya. Nggak naik-naik juga. Naik tipis ya. Naik tipis ya ngapain. Habis. Anda cuan habis dipotong fee aja. Ya, itu kan naik terbatas saja untuk BJTM. Turun naik terbatas. Nggak cocok untuk di scalping ya. Lanjut ke TSPC. TSPC masih uptrend tapi sudah tinggi. Ini aja. Kawal saja di maksimal di 1.700 sampai 1.750 ya, itu support uptrend dia. Resisten ada di 1.800 sampai 1.830 dulu untuk TSPC-nya. Sudah sangat tinggi ya untuk TSPC-nya ya. Sudah tinggi ya. Biasanya kalau sudah tinggi orang akan melakukan take profit. Nah, kenapa saya bisa ibarat saya tidak bilang ini 100% benar, tapi saya bisa menganalisa bahwa ini sudah sangat tinggi. Itu nanti akan diajarkan di kelas juga ya. Jadi Anda harus tahu kapan orang melakukan take profit, kapan orang beli. Ya, jadi Anda harus tahu itu dulu, dasarnya itu dulu. NTBK support uptrend ya, ini masih uptrend. Support uptrendnya sih sebenarnya jauh 70, 76 untuk sekarang. 76, 74, maaf ya. 70, 74. Ya, tapi selama masih di atas 70 ya masih oke untuk NTBK. Resisten di 80, 82 dulu. Lanjut ke Kijah. Kijah masih uptrend juga teman-teman, belum downtrend kok. Selama tidak jebol, kalau saya lihat dulu ya. Ya 133 lah. Itu support uptrend dia. Kalau jebol itu agak kurang oke, dia bisa turun di 128, 130 itu sudah kurang oke. Tapi kalau masih bertahan di atas 133 masih oke dengan resisten terkuat di 139, 142. Ya itu resisten kuat untuk hijau. Dan memang sudah tinggi sih, sudah agak naik tinggi. Kalau orang take profit ya wajar-wajar saja. Tapi untuk sekarang posisinya sih masih uptrend selama tidak jebol lebih dari 133. Harta sudah saya bahas ya. Harta sudah saya bahas teman-teman. Lanjut ke Aces ya. Aces sudah mulai turun dan ini sudah bisa dikatakan sudah mulai arah-arahnya mau downtrend. Ya, ini permulaan dia akan mulai downtrend teman-teman. Hati-hati, apalagi kalau jebol 590 itu bisa dikatakan confirm downtrend. Dia bisa turun ke 560, 540 sampai 500 lah. Ya, kalau dia downtrend itu turunnya bisa lumayan dalam. Ya, ini awal mula dia akan turun kalau dia jebol 590-nya. Ya, kalau saya punya saham ini, saya kemungkinan saya nggak akan hold lagi sih. Mungkin saya akan melakukan take profit aja. Ya nggak mungkin kalian rugi, ini kan naik terus aksesnya. Dengan resisten sekarang 630, 650 ya untuk Aces. Arahnya sudah mulai terlihat mau downtrend ya. Intinya 590 titik penting lah.
untuk Aceh. Terakhir Suli. Suli sebenarnya belum belum downtrend, tapi sudah mulai orang sudah mulai melakukan take profit. Kalau sudah orang mulai take profit, itu biasanya akan terjadi penurunan, ya. Kalau ditanya support uptrend dia 110 sampai 108 tidak boleh jebol. Kalau jebol 108 itu bisa kadang dia akan mulai kembali turun, bisa di bawah 100 ya. Intinya titik penting di 108. Resisten sekarang ada di 120 sampai 125 dulu. Ya, kalau dia mau lanjut naik dia harus break di atas 125, bertahan di sana itu akan lanjut naik. Tapi kalau naik kepentok terus itu bisa turun ya untuk sulinya. Tapi untuk sekarang masih uptrend lah ya. Apalagi kalau tidak mau terlalu jauh ya di 112-nya saja dikawal ya, teman-teman. Kalau mau agak jauh di 108. Titik pentingnya di 108 ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.